Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramdhani. Saya jurusan Teknik Informatika angkatan 2018 kelas 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya itu akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya susun. Dan saya kebagian bab 3. Nah, judul dari makalah atau karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah saya berjudul Pengaruh Marketplace dan Transaksi Jual Beli Online terhadap Produktivitas Pedagang di Masa Pandemi. Nah, maka dari itu langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kita buku, kita buka dulu. Jadi buku. Nah, langsung saja. Bab 3 yaitu pembahasan. Poin pertama saya menuliskan sesuai dengan rumusan masalah yang ada di bab 1. Poin pertama yaitu A. Produktivitas perdagangan di masa pandemi. Pandemi corona di berbagai negara masih belum berakhir dan salah satunya di Indonesia ya teman-teman. Di Indonesia ini virus ini masih tergolong sangat tinggi dan dampaknya cukup besar bagi negara kita, di mana angka kematian oleh virus ini sangatlah tinggi, bahkan berpengaruh sampai pada bidang perekonomian negara. Banyak tempat usaha yang harus tutup karena dampak pandemi ini, sehingga membuat para pedagang atau pengusaha harus memikirkan strategi agar usaha mereka tidak tutup. Nah, kemudian poinnya yang pertama, anak poinnya yaitu satu, perdagangan antar negara. Di sini saya membuat dua anak poinnya, yaitu perdagangan antar negara dan perdagangan antar masyarakat. Pertama yang lebih luas dulu, antar negara. Pandemi yang terjadi di seluruh negara membuat negara menutup rapat akses bagi warga negara lain yang akan masuk ke negaranya, bahkan menutup akses bagi warga negaranya sendiri untuk pergi ke luar negeri. Nah, aturan ini juga berpengaruh terhadap ekspor serta impor barang dagang antar negara karena khawatir barang ekspornya atau impornya membawa virus ya teman-teman. Nah, tentu impor dan ekspor juga mengalami anjlok ya, apalagi di Indonesia. Tidak hanya barang konsumsi, tapi justru di Indonesia itu yang anjloknya itu barang bahan baku dan barang modal. Jadi bahan baku untuk usaha gitu ya, barang modal untuk usaha yang merupakan impor yang paling sering atau yang paling produktif di negeri kita. Eh, Masalahnya, jika impor bahan baku turun, maka kegiatan produksi di dalam negeri akan turun juga, sehingga berpengaruh pada jalannya produktivitas perdagangan yang semakin menurun. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya bahan bakunya turun karena pandemi, dan pandemi ini membatasi akses impor dan ekspor, sehingga produktivitas perdagangan itu menurun karena terbatasnya ya tadi pengiriman barang, bahan-bahan yang ada di luar negeri yang tidak ada di kita. Nah, itu menghambat produktivitas perdagangan pada masa pandemi. Kemudian poin yang kedua ada perdagangan antar masyarakat. Jadi transaksi di antara masyarakat. Perdagangan antar masyarakat menjadi kegiatan yang rutin setiap harinya. Tentu kita tahu ya. Tetapi pandemi ini seperti merubah segala kegiatan masyarakat, termasuk pada kegiatan transaksi jual beli. Negara terpaksa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi ini atau melawan pandemi ini agar cepat berakhir. Oh ya, sebelumnya semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan salah satu dari kebijakan tersebut adalah menutup tempat-tempat yang mengundang kerumunan masyarakat seperti tempat ibadah, pasar, mal, dan bahkan sekolah terpaksa harus ditutup. Jadi seperti yang kita bahas, yang kita bahas itu pusat perbelanjaan ya. Pusat perbelanjaan itu ditutup oleh pemerintah karena mengundang kerumunan tentunya. Nah, ini pastinya berpengaruh terhadap produktivitas perdagangan yang bisa dibilang menurun gitu dikarenakan masalah pandemi ini. Nah, ini membuat masyarakat mengubah kebiasaannya yang sebelumnya belanja langsung menjadi belanja serba online atau daring, termasuk pada transaksi jual beli. Ini juga dilakukan pemerintah, didukung juga oleh pemerintah dengan harapan membantu mengurangi penularan virus corona.
para konsumen beralih transaksi jual beli langsung menjadi transaksi jual beli online. Ini menjadi alternatif untuk pedagang dan memang hasilnya pedagang menjadi lebih produktif. Jadi walaupun pandemi ya solusinya online gitu. Keadaannya masih pandemi jadi masih produktif walaupun pandemi gitu intinya teman-teman. Dan yang kedua, poin yang utama yang kedua yaitu pengaruh pandemi terhadap kebutuhan pasar. Nah, teman-teman, penyebaran virus corona selain berdampak pada dunia usaha, pandemi ini juga mengubah perilaku masyarakat. Himbauan tinggal di rumah itu membuat konsumen merencanakan berbelanja secara daring kan. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat, nih ada pendapat dari Nielsen yang saya kutip, yaitu pada tahun 2020 bulan Januari, Februari, Maret, April ya, bulan April bahwa dia menyatakan dari sisi konsumsi banyak 49% konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah. Nah, kelak hal ini mendorong penjualan bahan pokok seperti yang naik itu daging 26%, kemudian telur 26%, daging 19% dan unggas 25% serta buah dan sayur naik 8%. Kita lihat ya, kebutuhan pasar itu menjadi naik setelah pandemi karena masyarakat yang lebih konsumtif. Dan hal ini disimpulkan bahwa kebutuhan pasar meningkat pada masa pandemi. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa alat kesehatan ya yang menunjang protokol kesehatan itu sangat dibutuhkan pada masa pandemi. Seperti yang paling dicarilah di marketplace atau di bisnis online. Seperti yang kita tahu ya masker, hand sanitizer dan lain-lain itu pasti sangat dicari pada masa pandemi ini. Dan di tengah pandemi ini, konsumen lebih memilih untuk membeli barang-barang yang dianggapnya kurang begitu penting. Jadi yang gak begitu penting mah gak dibeli, tapi yang dibutuhkan benar-benar dicari gitu. Jadi ada yang meningkat barangnya, ada juga barang yang menurun tentunya. Pastinya ya seperti kayak pakaian dan lain-lain itu pasti menurun pada saat pandemi dikarenakan ya butuhnya prioritasnya ya kesehatan dan makanan. Itu teman-teman poin utama di yang B. Nah sekarang masuk ke yang C atau poin utama yang terakhir. Pengaruh online shop terhadap produktivitas perdagangan di masa pandemi. Nah ini pengaruh online shop ini kita bahas intinya ya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ya kita bilang semakin maju ya, semakin canggih, semakin berkembang, para pelaku usaha online mendapatkan kesempatan emas untuk mengembangkan usahanya. Apalagi masa pandemi kayak gini. Online shop menjadi alternatif agar transaksi jual beli masih bisa terus dilakukan di tengah pandemi saat ini. Salah satu pendapat orang yang menggeluti usaha online shop produk Oriflame yang menjual kosmetik dan aksesoris wanita. Teman saya ini bernama Oktavia Rahmadiani yang saya wawancara tahun 2020 bulan Desember. Waktu itu dia berpendapat pandemi kayak gini bikin orang pindah dari belanja ke tempat langsung, pindah ke online shop, apalagi nih wanita yang hobinya shopping. Nah, jadi merubah masyarakat yang biasanya membeli langsung menjadi online gitu. Nah, kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi ini ya kita tahulah karena ya banyak yang di PHK ya gara-gara pandemi ini akibatnya ya angka pengangguran makin meningkat dan banyak masyarakat yang beralih pada usaha online shop tentunya karena ini alternatif yang paling ya bisa dibilang paling menguntungkan ya. Pedagang yang sebelumnya menjual langsung di pasar pun berpindah menjadi pedagang di online shop ketika awal pandemi, apalagi ketika awal pandemi di Indonesia ya. Semua orang itu panik dan enggan untuk belanja karena takut terpapar virus. Akibatnya pedagang banyak yang barangnya tidak laku sehingga mengalami banyak kerugian. Di samping itu kebutuhan masyarakat ya harus tetap terpenuhi. Nah, makanya menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Dr. Wisnu Wibowo yang saya kutip tahun 2020 mungkin 2021 ya bulan Januari mengatakan itu 2020 bulan 12 mengatakan pembatasan sosial berskala besar
yang diterapkan di sejumlah wilayah menyebabkan pola perilaku konsumsi masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Dan online shop merupakan jalan keluar bagi masalah tersebut. Pedagang tetap bisa produktif dan konsumen atau masyarakat tetap bisa membeli apa yang dibutuhkan. Jadi kebutuhannya masih bisa terpenuhi tanpa khawatir terpapar oleh virus. Intinya adalah online shop ini membantu produktivitas pedagang tetap stabil bahkan meningkat. Dan kebiasaan ini akan terus berlangsung walaupun pandemi ini sudah berakhir. Jadi karena sudah terbiasa gitu ya, sudah tahu enaknya bagaimana. Karena prosesnya yang mudah dan modalnya pun lebih sedikit dibandingkan membuka toko di pasar atau di pusat belanja lainnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena ya segini yang bisa saya susun. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata. Eh, saya mohon bantuan revisinya mungkin ya dan bantuan ya kritik dan sarannya untuk materi ini. Semoga bisa ada yang bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.